Saudara-saudara, pada masa krisis ketika munculnya tulah atau wabah penyakit yaitu virus corona, banyak orang mencari ayat-ayat kitab suci untuk dijadikan perlindungan, penghiburan diri, dan itu diklaim untuk menjadi keselamatan bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, apakah itu benar? Ternyata dalam kenyataannya banyak orang yang sudah mengklaim ayat-ayat itu bahkan dengan nangis-nangis dan doa-doa tetap juga terkena. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara-saudara? Saudara, penjelasan berikut akan menerangkan bagaimana suatu ayat di dalam kitab suci sungguh-sungguh bisa tepat pada sasaran dan tidak meleset. Nah, saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan penjelasan ini, dengan hormat mohon yang belum pernah subscribe untuk video-video saya, mohon tekan subscribe pada HP atau laptop saudara untuk mengikuti video ini dan video-video saya berikutnya. Saudara-saudara, terima kasih atas kesediaannya. Saudara-saudara, di dalam kitab suci, memang Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi memberikan asuransi jiwa atau jaminan pertanggungan untuk setiap orang yang memenuhi kriteria menurut dia. Dan jaminan itu sungguh-sungguh nyata, saudara-saudara. Bisa terjadi dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, apakah bunyi asuransi jiwa atau pertanggungan yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk semua ciptaannya ini, saudara-saudara? Mari kita lihat janji yang terdapat di dalam kitab Tehillim 91 atau Mazmur 91. Karena ayat ini, saudara-saudara, banyak diklaim sebagai suatu ayat yang merupakan jaminan untuk mereka. Tapi kenyataannya kok sebaliknya. Nah, ini saudara, mari kita baca dulu perlindungan jaminan yang disediakan oleh Elohim Sang Pencipta langit dan bumi ini. Dia meluputkan engkau dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terdang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Sebab engkau ya Yahweh tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau jadikan tempat kediamanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Sebab ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi karena dia telah mengenal namaku. Saudara-saudara, ini ayat yang merupakan jaminan. Dan itu betul-betul ayat yang hidup, saudara. Dan tidak sembarangan ayat di dalam kitab suci itu bisa dialami setiap orang yang memenuhi kriteria untuk syarat menerima itu. Ini saudara-saudara, sudah klaim malah sakit. Pertanyaan saudara, mengapa sejumlah pendeta dan evangelis serta sejumlah aktivis yang sudah mengklaim ayat-ayat tersebut terkena juga tulah atau wabah penyakit? Bahkan ada yang terdeteksi terkena penyakit setelah doa pengurapan mengantisipasi wabah penyakit tersebut. Itulah saudara yang ditanyakan. Dan ini video merupakan jawaban sesuai dengan petunjuk ruah dan kitab suci itu sendiri. Mengapa itu bisa terjadi?
Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah ada yang salah? Apakah yang harus diperbuat agar nats tersebut bisa dialami? Saudara-saudara, nats kitab suci itu benar. Jaminan perlindungan yang tertulis dalam kitab suci Tehillim atau Mazmur 91 tersebut benar sekali. Tidak ada salahnya. Sobat saudara-saudara, cermati nats tersebut. Perhatikan pada ayat 14. Janji perlindungan jiwa tersebut ditujukan kepada siapa? Di dalam nats tersebut pada ayat 14 dikatakan, kepada semua orang atau kepada semua pendeta atau kepada semua evangelis atau kepada semua aktivis dan kepada rohaniwan? Ternyata bukan, saudara, bukan kepada mereka semua. Lantas ditujukan kepada siapa? Di dalam pasal 91 ayat 14 tersebut. Yang pertama, ditujukan kepada semua orang yang mengasihi Yahweh Elohim. Yang kedua, semua orang yang mengenal namanya, nama diri. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam kata aku tadi, mengasihi aku itu siapa namanya? Jadi menjadi satu itu. Yang kita kasih namanya aku tadi, itu siapa? Itu di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu Yahweh Elohim. Dengan demikian saudara, ini ketetapan. Jadi tidak bisa diubah. Bahasa Ibrani di dalam nats tersebut adalah ya dan amin. Nama dirinya Yahweh Elohim. Orang yang mengasihi Yahweh Elohim itu berarti menepati pas ayat tersebut, sehingga mereka berhak menerima mengalami janji tersebut. Tapi kalau dia menyebut nama lain, mengasihi yang lain, maka itu bukan termasuk dalam kriteria pertanggungan ini. Jelas ya saudara-saudara? Kita lanjutkan. Namanya siapa? Yang menjawab juga kitab suci itu sendiri. Dalam teks bahasa asli, namanya ialah Yahweh. Tulisannya seperti itu saudara. Dalam huruf Ibrani, Yod He Wahe. Bacanya dari kanan ke kiri. Yod He Wahe. Inilah saudara-saudara yang tertulis dalam kitab suci. Nah, kalau misalkan saya mengganti nama Yahweh ini dengan Allah, dengan Tuhan, itu memenuhi kriteria ayat-ayat tersebut tidak? Tidak, saudara. Tidak bisa. Nama diri tidak bisa diganti. Jadi kalau kita salah dan apa yang salah kita anggap benar, maka itu tetap salah. Dan kita boleh mengklaim saja, tapi janjinya tadi, perlindungannya tidak akan bisa dialami. Saudara-saudara, dikatakan dalam Yesaya 42 ayat 8, Yahweh Elohim memperkenalkan pada Yesaya demikian, aku ini Yahweh, itulah namaku. Aku ini Yahweh, itulah namaku. Jelas saudara, dia bukan aku ini Allah, itulah namaku. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Bukan saudara. Yang menerjemahkan Yahweh dengan kata Allah, dengan kata Tuhan, dan kata-kata yang lain, itu sesat, menyesatkan. Karena nabi diri dimanapun secara hukum tidak bisa diubah. Oleh karena itu yang mengubah nama Yahweh ini tidak bisa memperoleh janji dari keselamatan tadi. Orang yang mengasihi Yahweh adalah orang yang memanggil namanya, bukan nama yang lain. Memuliakan namanya, yang menaruh percaya kepadanya dan suka berlindung kepadanya. Itulah saudara-saudara, orang yang mengasihi. Lantas siapa yang saudara panggil? Jika selama ini mereka memanggil nama yang lain, yang mereka anggap dan percayai sebagai Bapa Surgawi dan Pencipta langit dan bumi, maka mereka tidak akan mengalami janji pertanggungan jiwa tersebut. Klaim asuransi jiwanya salah atau klaim pertanggungan jiwanya meleset dari sasaran.
Oleh karena itu saudara-saudara, jangan menyalahkan nats kitab suci itu salah atau menyalahkan orang-orang lain, tapi salahkan dirimu sendiri karena saudara mengubah nama dan mengubah ayat 14 ini atau menghilangkan ayat 14 ini dan saudara hanya memegang janji tadi. 1.000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tetapi tulah tidak akan mendekat kepadaku. Itulah saudara klaim berulang kali sampai nangis-nangis dalam doa, dalam pengurapan. Tetap saja kalau saudara tidak memanggil nama Yahweh mengasihi dia, tetap tidak akan berlaku. Saudara mengklaim apapun, tulah tetap mengenai saudara. Oleh sebab itu saudara, apa yang dikatakan Yahweh, suatu janji, pasti diikuti syarat perintah. Oleh karena itu saudara, pasal 91 itu harus dibaca lengkap. Janjinya apa? Kemudian kriteria untuk mengambil janji menjadi bagian kita itu apa? Nah, orang itu hanya mengklaim janjinya saja, sedangkan syaratnya dibiarkan aja. Nah, inilah saudara. Jadi kalau ada pendeta banyak yang mati karena virus, tokoh-tokoh pendoa banyak yang kena karena virus tersebut, jangan salahkan Elohim yang berjanji. Jangan salahkan kitab suci. Tapi lihatlah kebenarannya. Oleh karena itu saudara, kalau mau saudara beroleh keselamatan, sebab janji tidak hanya di dalam Tehillim atau Mazmur 91, tapi masih banyak janji lain. Ubah kepercayaan. Kalau janji diikuti perintah, perintahnya jangan dibuang, tapi pegang dulu perintahnya, janji mengikuti. Kalau mau nikmati keselamatan dari semua tulah dan wabah penyakit, ya berubahlah oleh pembaruan pikiran saudara dan mulai bertindak dengan pemanggilan nama Tuhan yang sesuai firman-Nya, yaitu Yahweh, dan mengasihi Dia. Suatu pilihan. Pilihan menentukan mau umur panjang, selamat sentosa, atau terkena tulah dan wabah penyakit dan pendek umur. Saudara yang menentukan. Jangan menunda. Waktu terus berjalan. Pandai-pandailah mengambil keputusan dengan tepat tanpa takut pada organisasi atau pihak lain yang tidak setuju dengan pilihan kepercayaan saudara. Jangan takut. Waktu terus berjalan. Pandai-pandailah mengambil keputusan dengan tepat tanpa takut pada organisasi atau pihak lain yang tidak setuju dengan pilihan kepercayaan saudara. Yahweh menyertai. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi saudara. Bapa Yahweh menyertai langkah saudara. Bapa Yahweh menuntun ke dalam kesempurnaan. Bapa Yahweh membela saudara. Namanya Yahweh. Yahweh yang menjadikan bumi, yang membentang